Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas soal matematika ya. Kemarin fisika, kimia sudah selesai. Langsung aja. Nomor 1 itu tentang bilangan bulat. Tentang operasi campuran. Hasil dari min 24 bagi 3 ditambah min 8 kali min 9 adalah, yuk kita kerjain dulu pembagian atau perkalian dari sebelah kiri. Min 24 dibagi 3 itu berapa? Min 8. Min 8 ditambah min 8 kali min 9. Positif ya. Positif berapa? 8 kali 9? 72. Nah, min 8 tambah 72 itu sama aja dengan 72 dikurangi 8. Berapa? 64. Jawabannya C ya. Bisa ya? Bisa insyaallah. Yuk, soal selanjutnya. Soal selanjutnya nih. Soal kompetisi bahasa Inggris sebanyak 50 butir. Nah, dari sini kita tahu informasi ada soal 50. Peserta akan mendapat skor untuk setiap jawaban benar. Oh, kalau benar katanya dapat skor 4. Kalau salah dia min 2. Terus tidak menjawab berapa itu? Tidak menjawab itu min 1. Jika Budi menjawab 45 soal. Nah, ini nih. Ternyata dari 50 soal dijawab 45. Dari informasi ini kita bisa mengambil kesimpulan, oh, tidak dijawab berarti berapa? Hah? Ada 50 dijawab 45. Berarti yang tidak dijawab 5. 5 dari mana? 50 dikurangi 45. Dah, dari sini kita bisa tahu infonya. Oh, tidak dijawab 5. Langsung kalikan yang tidak dijawab. 5 min 5. Mudah ya? Kita lanjutin tadi. Katanya menjawab 45 soal. Salah 9 soal. Lumayan. Salah kita taruh di sini. Berarti min 18. Nah, dari 45 soal. Nih, salahnya 9. Oh, maaf. Taruh sini aja ya. Salahnya 9. Berarti benernya berapa? Benernya ya 45 dikurangi 9. Kan kayak gitu. Jadi berapa tuh? 36. Jadi ada soal dijawab benar 45. Salahnya 9. Otomatis benarnya ya 36. Karena yang namanya dijawab itu kemungkinan kalau nggak salah ya benar. Kalikan mana? Kalikan 4. Nah, tadi berapa ini? 36. Berapa 36 kali 4? 36 kali 4 berapa ya? 120 tambah 24, 144. Nah, ini kalian selesaikan. Kita ngikutin tanda. Berarti 144 kurangi 18 kurangi 5. Kayak gitu ya. Hitung ya. 14 kurangi 8, 6 kurangi 5, 1. Yang belakangnya 1 kita cek. Oh, ternyata betok. Jadi kadang kayak gitu, ujian nasional, ujian sekolah, baik SMP maupun SMA, biasanya angka belakangnya itu di option beda-beda. Ini untuk mempermudah. Kalau kalian udah ketemu jawabannya 1, cek di option belakangnya 1 cuma misalkan A, yaudah langsung A. Kecuali A 131, B 121, kalian harus cari semuanya. Gitu ya. Mudah? Oke, kita garis dulu. Nah, kita lanjut. Soal selanjutnya, dalam suatu tes ditentukan skor penilaian. Jika setiap soal dijawab benar, skornya 4. Sama nih ya. Kita tulis saja lah. Benarnya 4. Salah sama min 2. Tidak menjawab jangan min 1. Ya, tidak menjawab itu min 1. Disediakan 40 soal. Oh, ada 40 soal nih. Ani menjawab 33 soal. Dijawab 33 soal. Mudah ya? Dari sini lagi kita bisa tahu, oh berarti yang tidak dijawab berapa? 40 kurangi 33, 7 soal. Mudah ya? Skor yang diperoleh Ani, di sini diketahui skornya. Beda sama soal yang atas. Skornya 107. Banyak soal yang dijawab benar adalah, nah kayak gitu. Gimana caranya? Gini. Benar itu ada di mana? Benar itu ada di yang dijawab, karena jawabannya untuk soal yang dijawab ini kemungkinan cuma ada 2. Kalau dia nggak benar ya salah, kan gitu. Misalkan dijawab 33 soal, yang dijawab benar 30, berarti salahnya berapa? 3 kan? Dari mana 3? 3 itu dari 33 dikurangi 30. Mudah nggak? Tapi masalahnya di sini benernya belum ada. Kita pakai permisalan. Permisalannya gimana? Benernya itu tetap benar. Berarti salahnya kayak ini.
33 dikurangi B. Kayak gitu. Mudah nggak? Benarnya 30. Salahnya berapa? Ya 33 dikurangi 3. Kalau benernya itu B, berarti salahnya 33 dikurangi B. Nah, ini informasi yang kita butuhkan. Sekarang kita masukin. Yuk, kita kemana ya? Ngerjainnya di mana ya? Di atas, di atas, di atas. Sini. Yuk. Salah satu kelemahannya kalau ngerjain ini berantakan. Tapi keunggulannya kalian tuh harus benar-benar fokus ya. Skor, dari skor. Katanya skornya itu 107. Mudeng? Skornya 107. Biar nggak dempet-dempet saya hapus aja dulu sebentar ya. Kita hapus aja dulu yang atas. Nah, ini udah ya. Udah ya, saya hapus. Biar nggak berantakan banget sebentar. Nanti kalau kalian bisa rapi ya rapi ya. Nah, oke. Kita lanjut. Kita naik ke atas. Tadi kayak gini nih. Saya ulangin. Benernya skornya 4. Kita benernya pakai permisalan B. Yaudah 4 kali B jadinya 4B. Salahnya katanya min 2. Min 2 dikalikan apa? Dikalikan ini nih. Dikalikan ini. Yang kita udah bikin persamaannya. Jadi dalam kurung 33 min B. Kita keluarin kurungnya. Min 2 kali 33 min 66. Min 2 kali min B itu plus B. Tidak menjawabnya berapa? Tidak menjawabnya tadi min 1. Min 1 kali berapa? Min 1 kali 7. Jadi min 7. Nah, ini kalau ditambahkan semua hasilnya ketemu skor. Berarti skornya sama dengan 107. Skor itu berarti 4B. Ditambah ini ya. Karena ini negatif, negatif 66 ditambah B dikurangi 7 sama dengan 107. 4B. Oh, ini ada kesalahan, maaf. Harusnya ini 2B nih. Karena kan 2 dikalikan B ini 2B. 4 ditambah 2B 6B. Min 66 dikurangi 7 min 7 3 sama dengan 107. Berarti 6B sama dengan 107 tambah 73 berapa? 180 ya. Ingat min 73 nya pindah ke kanan jadi plus. Berarti B-nya berapa? B-nya ya 180 dibagi 6. Berapa? 30. Kayak gitu. Pahami lagi. Kalau kalian bingung, ulang-ulang terus ini jawabannya. Apalagi ini tulisannya agak berantakan. Bukan agak, emang berantakan. Ya, ulang-ulang terus. Gampang kok. Emang agak lebih ribet sedikit. Tapi kemungkinan besar yang keluar yang ditanyain skor yang dijawab benar. Gitu ya. Oke, lanjut. Jika segitiga artinya bagilah. Kalau ada soal kayak gini kalian langsung ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan tuh ini nih. Nah, kita tulis. Berarti min 8 segitiga min 6. Artinya apa? Jika segitiga artinya bagilah bilangan pertama. Bagilah bilangan pertama dengan berapa? Dengan 2. Bilangan pertamanya berapa? Min 8. Berarti min 8 dibagi 2. Kemudian hasilnya kita kasih kurung. Kurangilah. Berarti dikurangi dengan 2 kali. 2 kali bilangan kedua. Bilangan keduanya min 6. Udah hasilnya berapa? Min 8 bagi 2 min 4. Min 2 kali min 6 plus 12. Min 4 tambah 12 itu hasilnya berapa? 8. Yang masih belum lancar penjumlahan pengurangan plus minus harus sering latihan. Dan yakin bisa. Sering latihan aja. Selanjutnya. Apa ini? Tentang pecahan. Jika disusun dengan urutan naik. Sini. Ini ada beberapa cara nih. 0,4, 5/6, 0,25, 4/9, 30%. Mintanya urutan naik. Urutan naik berarti sama aja dari yang terkecil ya. Triknya kalian kalikan 100. Nah, kayak gitu aja. Triknya kalikan 100. Pasti kalikan 100 untuk mempermudah. Ada banyak cara, tapi trik yang paling gampang kalikan 100. Kalian kan udah terbiasa tuh. 0,4 kalikan 100, gampang, 40. Ini berapa? Nanti aja. Yang pasti-pasti aja dulu. 0,25 kali 100, 25. 4/9 nanti. 30% kali 100, persennya hilang. Nah, 30. Yuk kita tinggal hitung. 5/6 berapa? Jangan dipatin. Ini bukan ilmu kebatinan. Hitung aja. 5/6 kali 100.
bagi 2 3, bagi 2 50, 5 kali 50 250, bagi 3 8 lah. 8 berapa? Udahlah kita anggap 80 aja wis. Nah, pembulatan nggak apa-apa. Nah, karena jaraknya jauh-jauh. Sekarang 4/9 kali 100 ke ini aja 11 lah, karena 11 kali 9 kan 99, kita anggap 11 aja. 11 kali 4 44. Udah, dari sini kita bisa hitung ya, urutan naik berarti dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 40, 80, 25, 44 apa 30? 25. Nah, oh berarti yang pertama 0,25. Habis 25 30. 30 itu sama aja dengan 30%, nomor 2. Habis 30 40. Nomor berapa ini? 3. Terus habis 40 44, 4/9. Terakhir ini otomatis yang ke 5. Berarti 0,25. Mana 0,25? Bisa A bisa B. Habis itu nomor 2 tadi berapa? 30%. Benar, ini 30%, masih sama. Habis itu 0,4. Masih sama 0,4. Habis 0,4, 4/9. Mana yang 4/9? Apa? B. Oh, yang B. Nah, kayak gitu. Mudeng? Mudeng ya? Oke, jadi itu triknya. Soal selanjutnya, pipa air. Oh, sebentar, saya hapus dulu. Ini aja yang dihapus nih. Nah, ingat-ingat, kalau ada perhitungan kalian langsung oret-oretan, nggak usah dipikir, direnungi, nggak usah. Yang perlu direnungi, yang perlu pikir itu kejelekan-kejelekan kita ya, biar nggak diulangi, itu perlu. Tapi kalau matematika jangan dibatin, ingat ini bukan ilmu kebatinan, dihitung aja langsung. Pompa air A 3 jam, B berapa jam itu? B 4, C 6. Berarti paling cepat yang A ya. Jika ketika pompa air digunakan bersama, maka waktu yang diperlukan. Nah, kalau mereka kerjasama ini, maka kayak gini aja. Ini trik aja ya. 1 per total berarti itu semuanya kalau kerja bareng-bareng. Itu penjumlahan pecahan. Berarti 1/3, 1/4, sama 1/6. Udah simple. Ingat-ingat ya. Ini konsepnya. Pakai penjumlahan pecahan. Kalau cuma ada 2A sama B ya sama. Berarti cuma 1/3 ditambah 1/4. Jadiin berapa tuh? 3, 4, 6. KPK-nya 12 aja ya. Nah, KPK-nya memang 12. Berarti yang 3 jadi 4. Ini 3, ini 2. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 2, 9. Berarti 9/12. Jangan lupa ini masih sepertotal. Berarti totalnya dibalik. Berarti 12/9. Dibagi 3. 4/3. Ini masih jam. Optionnya mintanya rubah ke menit. Ya udah tinggal dikalikan 60. Kenapa? 1 jam 60 menit. 60 bagi 3, 20. 20 kali 4, 80 menit. 80 menit itu sama aja dengan 1 jam. Sisanya 80 kurangi 60, 20 menit. Nah, mana? Nah, tuh gampang kan ya? Sip, lanjut. Ini tentang apa ini? Tentang skala. Kalau tentang skala saya nggak akan bahas semuanya ya, karena udah sering. Saya membahas yang sering jebak aja. Biar mana? Nomor ini nih, ini nih. Ini yang mau saya bahas aja. Ini sering jebak. Perhatikan. Luas pekarangan sebenarnya. Oh, ada skala. Skalanya 1/200. Panjang pada peta 12 cm, lebarnya 10 cm. Berapakah luasnya? Luas kayak gini. Ini sering jebak. Jebaknya di mana? Kayak gini. Cara yang benar, kalian tuh panjang cari dulu, panjang asli. Nah, berarti ya 12 dikali angka skala. Angka skala tuh yang ini nih, 200. Berarti 12 kali 200 berapa? 24. 00. Ini masih sentimeter. Ya, opsinya mintanya meter, ya udah 24 meter. Terus lebar asli. Lebar aslinya berapa? Ya tinggal 10 kalikan 200 sama. Ingat ya. Berarti 2000 cm dijadiin meter, coret berarti 20 meter. Nah, baru luasnya 24 kali 20, 48, 0 meter persegi. Ini jawabannya. Ingat, harus dicari panjang aslinya dulu, lebar aslinya, baru dikalikan. Nggak boleh ini dikalikan dulu nih.
Berarti 12 kali 10, 120, baru dikalikan 200, hasilnya 24. Hati-hati itu ada, bisa A, bisa C. Ini salah. Bisa ya? Ini berarti jawabannya yang 480. Lanjut ya. Apa ini? Coba tentang apa? Tentang perbandingan. Kita cek. Ingat, perbandingan ada dua, perbandingan senilai atau berbalik nilai, ya. Sebuah mobil kecepatan. Nah, kecepatan. Mau dibandingin sama ini, sama jarak. Bukan jarak, waktu ternyata. Sama waktu. Katanya kalau kecepatannya 60 km per jam, waktu tempuhnya 1,2 jam. Nah, agar jarak itu dapat ditempuh dalam waktu 45 menit. Nah, ini ada satuan waktu yang beda, jam sama menit. Kita rubah aja, jam itu sama aja dengan berapa menit ya? 1,2 kali 60. 1,2 kali 60. Coret-coret berarti 72 menit. Nah, 70 ini atau ya, atau 72 menit. Ingat-ingat. Pertanyaannya berapakah kecepatan? Yuk, kecepatan sama waktu tentukan. Apa coba? Perbandingan berbalik nilai. Coba sih. Kalau semakin cepat berarti naik ya. Kecepatannya naik nih. Misalkan dari 60 menjadi misalkan jadi 100. Naik. Otomatis waktu tempuhnya itu semakin singkat. Iya kan? Coba nih, dari Purwokerto yang 1,2 jam itu kemana ya? Ke Gombong. Dari sini kita ke Gombong naik motor, kecepatannya 60, ternyata waktu tempuhnya sejam misalkan. Terus kita naik mobil, kecepatannya 100, otomatis ke Gombong cuma dalam waktu mungkin setengah jam atau 45 menit. Mudeng? Ini berbalik nilai. Nanti kalau berbalik nilai kalian nulisnya jangan langsung kali silang, tapi tulis dulu. 60 per A sama dengan dibalik, bukan 72/45 tapi 45 per 72 dibalik. Ingat ya, berarti A sama dengan 60 kali 72 per 45 bagi 15 berapa ya? 4 bagi 15 3 ya kan? 72 bagi 3, 7 bagi 3 itu 2, sisanya 1, 12 bagi 3, 4. Nah, 24 kali 4, 96. Tuh kan, kalau waktunya pengen singkat atau pengen cepat 45 menit, jadi 45 menit, otomatis kecepatannya nambah, jadi 96 km per jam. Ingat-ingat, kalau ada soal perbandingan, tentukan senilai atau berbalik nilai. Kalau senilai langsung kali silang. Contoh yang senilai itu apa? Tepung terigu sama roti. Semakin banyak tepung terigu yang digunakan, rotinya semakin banyak. Nah, tapi kalau berbalik nilai, dibalik dulu salah satunya ya. Oke. Soal selanjutnya. Untuk membuat bendungan diperlukan pekerjaan sebanyak 9 orang selama 9 hari. Waduh, ini di mana ya? Coba di sini bisa nggak ya? Coba ya. Katanya ini yang dibandingin berarti orang sama hari ya. Katanya kalau 9 orang itu 16 hari. Agar pekerjaan ini selesai dalam waktu 12 hari, banyak pekerja yang harus ditambah. Ingat-ingat A. Yuk, pakai logika lagi. Kalau pengen cepet, berarti kan turun dari 16 ke 12. Pekerjanya kira-kira nambah apa berkurang? Nambah lah. Nah, kalian misalkan nanti punya proyek nih, punya PT tentang jadi kontraktor lah, kalian harus pinter ini. Kalau waktu yang dibutuhkan 16, ternyata dari pihak sana mintanya dicepetin jadi 12, otomatis kalian harus nambah dari 9 ke berapa ya, mungkin 15 atau 10, berarti nambah. Ini berbalik nilai juga. Yuk kita balik dulu. 9 per A sama dengan dibalik, berarti 12 per 16, berarti A sama dengan 9 kali 16 per 12 bagi 3, 3 bagi 3, 4. 16 bagi 4, 4. 4 kali 3, 12 orang. Hati-hati. Biasanya ada option 12 orang. Alhamdulillah di sini nggak ada nih. Yang ditanya itu tambahannya. Coba, ini orangnya 12 orang. Tadinya ada berapa? Ada 9. Berarti tambahannya berapa? Tambahannya dari 9 ke 12. 3 orang. Mudeng ya? Oke, jawabannya yang B. Soal selanjutnya.
30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dan ini ntar saya hapus dulu, pilih. Yang ini aja nih. Kita hapus yang tadi. Oke. Yuk sambil nunggu kalian bisa urat-uratan sendiri, nanti cocokin. Matematika gampang. Yang penting kalian tuh sering aja belajar, sering ngerjain dan seterusnya. Bisa insya Allah. Oke. Kita garis dulu nih. Nomor 3 ya. Katanya 30 orang. Sinilah. 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Ini berbalik nilai lagi ya, kayak soal yang atas, orang sama hari itu berbalik nilai, semakin banyak orang waktunya semakin singkat. Setelah 30 hari, berarti kalau setelah 30 hari sekarang tinggal berapa waktu yang disediain, waktu yang tersedia? Ya 30 kan? Dari mana 30? Ya 60 dikurangi 30. Misalkan soalnya nih, setelah 20 hari, berarti waktu yang tersedia tinggal 60 kurangi 20. Mudeng ya? Ini dari mana? Dari 60 dikurangi 30. Mudeng? Jadi bukan 30 ini bukan karena setelah 30 harinya, tapi 60 dikurangi 30. Misalkan soalnya setelah 10 hari, berarti ya 60 kurangi 10, di sininya 50. Mudeng ya? Jadi ada 30 orang selesai 60 hari. Setelah 30 hari bekerja, berarti waktu yang tersedia kan tinggal 30 hari kan? Ini bisa selesai oleh orang 30 lagi. Kita lanjutin kalimatnya. Pekerjaan terhenti selama 10 hari, mungkin hujan atau apa. Berarti waktu yang harusnya masih 30 hari ini sekarang tinggal berapa? Tinggal 20 hari. Dari mana 20 hari? Ya sama 30 dikurangi 20. Mudeng? Kalau terhenti selama 15 hari, 30 kurang 15. Mudeng nggak? Nah, ini berapa? Yuk, karena kita udah tahu ini perbandingan berbalik nilai, langsung 30 per A sama dengan, harus dibalik, berarti 20 per 30. Berarti A sama dengan 30 kali 30 per 20. Nolnya kita coret, 30 bagi 2, 15. 15 kali 3, 45. Yang pertanyaannya yang harus ditambah, berarti yang tadinya 30 butuhnya sekarang 45, berarti tambahannya 45 kurangi 30, 15. Oke, mudah? Oke, kita lanjut. Masih tentang perbandingan. Perbandingan uang Ali dan Budi. Sebentar, ini ada variasi soal. Saya bahas yang ini dulu nih. Ini dasarnya ini dasarnya ini malah. Ya, ini dasarnya. Perbandingan A banding B banding C, katanya 2 banding 3 banding 5. Jika selisih berat badan A dan C, A sama C gede mana? Gede C. Ya udah, kita berarti C dikurangi A ya. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Selisihnya 24 kg. Pertanyaannya, maka jumlah berat badan ketiganya. Berat semuanya berarti tambah A tambah B tambah C sama dengan berapa? Ini konsep perbandingan gampang banget. Kalau yang ditanyakan A tambah B tambah C, ya udah kalian tulis perbandingan di sini, ngikutin, ditambah, berarti 2 tambah 3 tambah 5. Berapa tuh? 10. Mudeng? Kalau di sini dikurangin, misalkan yang ditanyain A-nya tok. Misalkan ya, nanti kita buktikan aja. Ingat ya, kalau yang ditanyain jumlah semuanya, perbandingannya tambah. Dikali yang diketahui berapa? 24 kilo. 24 kilo itu artinya apa? 24 kilo itu artinya selisih C dikurangi A. Ya udah, ngikutin bawahnya, berarti ya 5 dikurangi 2, 3. 24 bagi 3, 8. 8 kali 10, 80. Nah, jawabannya yang C. Ini konsep dasar. Misalkan nih, yang ditanya cuma A-nya tok. Berarti yang ditulis perbandingannya siapa? Ya perbandingannya A, 2. 2 kali berapa? Kali 24. 24 artinya apa? Selisih C sama A. Ya udah, C sama A-nya dikurangin lagi. 5 kurangi 2, 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16 dan seterusnya. Mudeng ya? Mudeng? Sip. Yang ini, yang atas, perbandingan uang Ali dan Budi. Ali banding Budi itu katanya 2 banding 3. Sedangkan perbandingan Budi banding Cici 4 banding 5. Terus jumlah uang Ali dan Cici katanya A ditambah C
92.000. Pertanyaannya, berapakah selisih uang Ali sama Budi? Nggak muat, kita hapus dulu sebentar. Ini nih, kita hapus sebentar ya. Oke. Gini, ini variasi soalnya, perhatikan. Jadi ada dua nama yang sama, tapi perbandingannya belum sama. Apa? Itu B. B kan ini satu orang. Ya, misalkan yang depannya B, Bedu. B yang atas perbandingannya 3, B yang bawah perbandingannya 4. Padahal satu orang, berarti kalian harus samakan. 3 sama 4 harus disamakan. Jadi berapa? Jadi 12 KPK-nya. Berarti yang atas dikali 4, yang bawah dikali 3. Ini variasi soalnya. Kalian harus menyamakan orang yang sama. Semuanya dikalikan. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Tuh, B-nya perbandingannya udah sama, 12. Dari sini kita bisa dapat perbandingan yang baru. A banding B banding C. Sekarang 8 banding 12 banding 15. Mudeng, konsepnya sama. Yang ditanya A dikurangi B. Ya udah, kita A dikurangi B, berarti 8 sama 15. Harus positif, berarti 15 kurangi 8, 7. Dikali yang diketahui 92.000. 92.000 itu artinya apa? Artinya A ditambah C. Ya udah, kita ngikutin A ditambah C. Maaf ada kesalahan. A dikurangi B berarti 8 sama 12 nih. Sebentar. Ada kesalahan. Ini kita hapus dulu. Ada kesalahan. Maaf. Ini juga kita hapus. Nah, A sama B berarti 8 sama 12. 12 kurangi 8, 4. Ini 92.000 A ditambah C berarti 8 sama 15. 8 tambah 15 berapa tuh? Hitung yuk. 23. Mudeng? Nah, kita coret 92 bagi 23. 4 kali 4 16.000. 16.000 mana? Jawabannya yang B. Mudeng ya? Jadi kalian rubah dulu perbandingan yang tadi belum selesai ini, yang antara 3 sama 4 ini diselesaikan. Kenapa? Karena satu orang perbandingannya juga harus sama. Mudeng ya? Oke, kita lanjut yang ini. Jika nilai tukar 5 dolar, wah 5 dolar Amerika sekarang lagi ngamuk ini ke rupiah, adalah 42.500. Berapa berarti 1 dolarnya itu? Nggak nyampe 10.000, nggak nyampe 9.000 ya. Padahal sekarang sekitar 16.000 ke atas. Maka nilai 102.000 harus ditulis sama-sama di sini ya, yang rupiah 102. Jadi ini perbandingan antara dolar Amerika dengan rupiah. Berapa dolar? Nah, ini perbandingan apa? Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu berbalik nilai, tapi kalau ini rupiahnya semakin besar, dolarnya juga harus semakin besar. Ini perbandingan senilai. Kalau senilai langsung kali silang. Berarti A sama dengan 5 kali 102.000 dibagi 42.500. Nah, kayak gitu. Kita coret. Maaf ya itu kalau ada suara motor. Berapa ini? 425 bagi 5 aja. Berapa? 885. Kayak gini ya. 85 masa ya? 8,5. Waduh, tinggal dihitung aja udah ya. 102 425. Berapa yuk? Kita hitung aja. 425 dibagi 5, 8, 40 bener. 85 kok. 85. Tuh. Sekarang 10 20 dibagi 85. Berapa yuk? Berapa ya? Yuk kita hitung aja lah, nggak usah bagi 85. Ini ya 102 bagi 85 1 kali 85 85. Ini 7. Terus ini 91. 170 bagi 85 2. Tuh kan ketemu 12 dolar. Oke? Mudah? Sampai sini jelas ya? Ya, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Insya Allah nanti siang saya bahas soal selanjutnya.